Halo semuanya, kembali lagi di channel My Canvas with me, Mike, as always. So, di video kali ini saya bakal nge-review barang ini. Ini bukan game controller, tapi ini adalah Turbox, the ultimate controller for creators. Saya sudah bertahun-tahun terbiasa bekerja di PC menggunakan keyboard dan mouse. Dan juga untuk menggambar tentunya pakai pen tablet atau pen display. Nah, ketika bekerja, saya sudah terbiasa menggunakan tangan kiri sebagai tangan untuk menekan shortcut di keyboard, dan saya yakin kebanyakan dari kamu juga begitu. Kenapa kita pakai shortcut? Tentu supaya mempercepat workflow. Tetapi masalahnya dengan menggunakan keyboard adalah kadang-kadang tangan kita itu tetap harus menjelajah ke sana ke sini untuk menekan shortcut. Dan banyak aplikasi yang tidak mengizinkan shortcut buttonnya itu di fully customize gitu, diganti-ganti semuanya. Padahal mungkin kita merasa fungsi tertentu lebih enaknya di tombol tertentu. Tetapi karena nggak bisa dirubah ya, akhirnya kita pasrah aja. Kita ikutin aja yang udah ditetapkan oleh si aplikasinya. Nah, produk satu ini, si Turbox ini adalah produk yang tepat banget buat orang-orang yang berprofesi di bidang digital creativity. Ya, content creator, digital artist, video editor, photographers, bahkan music production, dan juga basically semua profesi yang tools utamanya adalah menggunakan komputer. Nah, kita bisa lihat di kemasan di dalam unitnya, ada unitnya tentunya, ada pouch juga untuk unit Turbox-nya, dan ada kabel braided USB Type-C ke Type-A dengan panjang 1,5 meter yang juga ada pouch-nya. Ada buku manualnya, and yep, that's very much it. Saya mau thank you dulu ke Turbox Indonesia karena sudah mengirimkan demo unitnya untuk saya coba-coba sebulan lebih sehingga saya bisa bikin video review ini. Karena memang sejujurnya udah lama saya penasaran banget sama barang ini. Thank you Turbox. Guys, ini bentuknya unik banget. Kalau disandingkan sama controller game, ukurannya hampir-hampir sama. Sih. Kalau dipakai main game, jadi gini guys. Jadi Turbox itu ada dua produknya, ada Turbox Neo dan juga Turbox Elite. Bedanya Turbox Elite itu produknya lebih baru dan sudah mendukung haptic feedback. Wow, jadi kalau dipencet ada haptic feedbacknya macam controller PlayStation 5 aja nih. Dan juga yang versi Elite sudah bisa full wireless, sedangkan Turbox Neo masih koneksi kabel. Which is nggak apa-apa juga sih, toh pemakaian Turbox ini kan memang di desktop workstation-nya kita, at least kalau buat saya ya. Yang artinya di tempat yang di situ-situ aja gitu, nggak kita pindah-pindah. Jadi penggunaan pakai kabel nggak masalah sih kalau buat saya. Tetapi mungkin buat kamu-kamu yang seneng setup yang rapi, cantik, nggak ada kabel seliweran gitu, ya ini jadi minus gitu ya. Apalagi kalau keyboard dan mouse kamu udah wireless ya. Kelebihan lain Turbox Elite ini bisa digunakan secara simultan di dua komputer yang berjalan bersamaan. Baik itu OS yang sama ataupun beda OS. Misalnya kamu punya Mac dan juga punya Windows. Keren. Nah, kali ini yang ada di tangan saya, ini Turbox-nya versi Neo. Jadi dia pakai kabel. Di sini ada colokannya, ada Type-C-nya. Bodinya ini dibalut material macam karet doff gitu ya. Materialnya mirip sama pena Wacom saya nih. Ini juga bahannya karet-karet gitu deh. Mirip banget sama gripnya si Wacom. Makanya mungkin itu alasannya kenapa dia enak dipegang ya. Karena Wacom pun pakai bahan yang sama untuk grip di stylusnya. Material tombolnya ini mostly plastik ya guys, tapi yang kualitas bagus nih. Nggak ada kesan ini kayak barang murah gitu, nggak ada. Ini kayak build quality-nya solid aja gitu. Tombol-tombolnya juga mantap, clicky, dan juga ergonominya ini kayak udah diperhitungkan banget gitu. Tangan manusia secara general tuh bisa menggenggam dan mengakses tombol-tombol, knob, scroll, dan lain-lainnya ini hanya dengan satu tangan. Ini adalah sebuah produk yang memang didesain dengan sangat baik, diperhitungkan dari segala sisi, fungsi, engineering, dan juga estetika. Wah, kudos, thumbs up, Turbox. Dan ini yang saya suka, di belakang ini ada apa? Kayak semacam anti-slip yang bagus banget guys. Ini jadi Turbox-nya bener-bener stand still. Waktu kita taruh di meja itu, dia walaupun kita pakai tangan kita gini-gini kan, tapi nggak kegeser gitu loh. Bahkan kalau kamu punya pen tablet ukuran yang besar gitu ya, misalnya 20 in lebih gitu ya, kamu bisa taruh nih di pen tabletnya. Taruh aja. Jadi dekat gitu sama tangan kamu, nggak akan jatuh. Jadi kamu kerjanya itu tinggal begini-begini aja gitu. Tapi karena punya saya pen displaynya kecil, jadi ya that is not an option for me. Nah, Turbox ini ada beberapa tombol guys. Ada tombol side di sini, ada tombol top ini yang atas, ada tombol tour yang ini,
Ada tombol D-pad kayak video game punya D-pad ya, atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. C1 dan C2 di sini nih, C1, C2. Yang paling bakal sering kamu pencet yaitu tombol ini guys. Ini disebutnya tombol tall, yang ini disebutnya tombol short. Ini bakal sering kamu pencet ini. Nah, lalu dia juga selain punya 11 tombol ini, dia juga punya yang namanya knob di sini nih. Ini bisa ditekan, bisa juga diputer. Terus juga ada rotary dial, ini juga bisa ditekan. Ya, tuh. Bisa diputar juga. Dan juga di sini ada scroll. Ya. Teman-teman bayangin ini ada 11 tombol dan juga ada 3, ada scroll, ada knob, ada dial. Ini semua fully customizable. Bisa dibilang 14 lah ya, 14 tombol ini di sini juga. Tapi ini bisa dikombinasi guys. Misalnya pencet tombol side dengan scroll atau top dengan short. Itu bisa di-customize. Kombinasi-kombinasi itu bisa menciptakan sampai at least 48 perintah atau 48 fungsi. Wow. Jadi untuk menggunakan Turbox ini kamu perlu install softwarenya terlebih dahulu, namanya Turbox Console, dan ini bisa kamu dapetin di situs resminya turboxtech.com. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Tinggal di-download dan di-install. Tersedia untuk Windows dan Mac. Setelah kamu install, maka setiap kali kita mengkoneksikan Turbox udah bisa langsung digunakan tuh. Di screen juga muncul kayak gini nih, ada yang disebutnya D-pad hub. Nah, ini bisa di-hide kalau kamu nggak mau. Kalau saya sih nggak suka ada itu di screen saya karena ngalangin gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat aplikasinya Turbox Console ini. Di atas kiri ini udah ada preset untuk aplikasi-aplikasi yang didetek ada di PC kita oleh si aplikasi Turbox Console ini. Kita bisa langsung pakai karena ini udah preset default gitu ya. Tapi kita juga bisa bikin preset sendiri. Saya kasih lihat contoh kustomisasi tombol di aplikasi Turbox ini ya. Ini software Turbox Console-nya ya, versi 4.1.5. Nah, di sini kita bisa lihat ada preset-presetnya, ada Photoshop, Lightroom, ada Premiere Edit, ada Premiere Color, dan di sini ada Clip Studio Paint ya. Enaknya si aplikasi Turbox Console ini kalau kita mau pilih misalnya knob, kita nggak usah pusing, kita tinggal puterin aja knobnya, dia langsung otomatis knob. Kalau kita pencet tombol yang lain juga, tuh, dia langsung, jadi langsung tahu posisinya, oh di sini nih. Jadi begitu kita pencet, oh ini eraser, nah kita mau ganti apa gitu. Nah ini kalau misalnya kita mau ganti, ini kita tinggal klik aja. Kita bisa ganti ini jadi yang lain, kita bisa ketikin di keyboard juga, tapi kita juga bisa pilih di sini. Enaknya itu kalau kita expand, kita lihat nih, kita buka, kita expand. Ini ada kombinasi-kombinasi, teman-teman bisa lihat ya, ini ada yang belum di set juga. Jadi kalau saya pencet ini dua-duanya, side dan top, nah itu bisa jadi apa? Karena belum di set ya, jadi nggak ada efeknya. Ini nanti bisa kita set juga untuk apa gitu. Atau kalau kamu males assign atau bikin preset satu-satu gitu ya, kamu bisa cek aja di aplikasi ini juga sudah tersedia preset beberapa aplikasi yang dibuat oleh user lain yang bisa kamu gunakan. Kamu tinggal cek aja kira-kira cocok nggak dengan workflow kamu dan rubah sedikit yang nggak cocoknya. Cara untuk download preset kustomisasi tombol yang dibuat oleh orang lain bisa kamu temukan dengan cara masuk ke sini. Ada preset-preset yang bisa kita download. Nah, ini kalau get new preset, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada Photoshop, Lightroom. Tinggal kita download aja presetnya. Misalnya saya mau cari untuk DaVinci Resolve. Nah, ini saya misalnya cari DaVinci Resolve. Maka di sini teman-teman bisa lihat ada bahasa-bahasa. Nah, ini ada yang English, ya, English, Korea, China. Ini saya download ini yang ini ya, saya download. Kalau udah, kita tinggal import preset, ambil dari download. Nah, ini DaVinci. Nah, ini mau yang mana nih? Masukin aja semua, importing your preset. Yes. Nah, ini ada DaVinci untuk cut, edit, dan color. Coba kita buka aplikasinya ya. Hari ini kita akan bahas tablet Samsung S6 Lite as requested. Video ini nggak disponsori oleh pihak Samsung, saya sengaja beli untuk. Nah,
preset ini bisa kita save dan juga bisa kita bagikan ke orang lain karena kita bisa ekspor file presetnya. By the way, saya sudah pakai Toolbox ini selama sebulan. Bahkan 2 video terakhir yang saya upload itu saya edit menggunakan Toolbox Neo ini. Karena by default, Toolbox memang sudah ada preset mapping shortcut untuk aplikasi-aplikasi Adobe, termasuk Premiere. Tapi meskipun begitu, aplikasi-aplikasi yang didukung Toolbox sebenarnya banyak banget guys. Kamu bisa cek listnya dan itu akan mereka update terus, mereka akan tambahkan terus sih. Nah, di aplikasi Toolbox ini kita bisa link software atau aplikasi yang sering kita pakai. Misalnya kalau saya Clip Studio Paint, Premiere, itu bisa diklik di sini nih guys, ada link. Nah, nanti kamu tinggal aktifkan auto switch-nya supaya setiap kali kita robah-robah ganti aplikasi, maka preset ini juga akan otomatis berganti sesuai dengan aplikasi aktif yang saat ini sedang kamu pakai. Misalnya, kalau window aktifnya Premiere, ya presetnya otomatis langsung ke preset Premiere. Tapi kalau saya pindah windownya jadi ke Clip Studio Paint, maka presetnya juga langsung ganti ke presetnya Clip Studio Paint. Very convenient. Di aplikasi Premiere, walaupun saya bukan video editor profesional, tapi saya yakin editor-editor video pasti suka banget ngedit pakai ini. Saya cukup surprise karena saya bahkan nggak perlu sentuh keyboard sama sekali, guys. Kecuali buat ngetik ya, ngetik teks itu ya. Bahkan kalau mau ekstrim, kamu sebenarnya bisa pakai Toolbox ini begini, guys. Kamu bisa pakai 2 tangan, pakai Toolbox ini doang begini, sambil ngedit. Minimal untuk trim, select, ngedit-ngedit timeline gitu ya, potong-potong gitu ya. Kalau yang lain-lain sih ya mungkin lebih enak pakai mouse lah ya, lebih cepat. Kalau misalnya udah kombinasi mouse dengan Toolbox, wah enak banget guys. Ini Toolbox benar-benar mempercepat workflow banget deh. Kalau saya settingannya ini untuk cut, yang ini untuk select. Ini paling sering dipakai, cut, select. Kalau lagi motong gitu, cut, select gitu. Nah ini spasi tentunya untuk play, stop gitu ya. Lalu ini penggantinya shift atau pengganti alt juga bisa kita assign. Kalau scroll yang atas ini saya biasanya pakai untuk zoom in, zoom out timeline. Kalau yang dial ini untuk maju mundur timeline, tapi ini enaknya yang saya suka itu dia kalau kita gerakinnya sedikit-sedikit, dia majunya per frame. Jadi enak banget. Enak banget lah pokoknya. Nah, ada undo, ada redo, ini bisa di-assign di tombol-tombol function yang ini ya, yang lain-lain. Wah, enak banget lah. Kalau video editor nih kayaknya wajib punya sih. Racun. Toolbox ini juga fully kompatibel dengan Clip Studio Paint. Presetnya juga ada, saya download dari preset siap pakai yang dibuat oleh orang lain. Lalu saya ganti beberapa tombol supaya match dengan keinginan saya. By the way, biasanya saya pakai pen display itu, shortcutnya kan pakai keyboard. Saya tuh suka bingung meletakkan keyboardnya di mana. Jadi biasanya saya taruhnya di bagian depan pen display. Saya taruh keyboard, lalu pen display di belakangnya. Jadi saya pencetnya gini gitu, sambil ke gambar. Tangan tuh agak digeser sedikit lah keyboardnya biar kelihatan gitu ya. Ini tuh kagok banget sih guys, posisi begitu tuh. Nah, makanya jadi ketika waktu saya pakai Toolbox ini buat menggambar, ini sih nyaman banget karena sebelah-sebelahan gini. Wah, ini enak banget. Nyaman banget dan ini solusi banget buat ilustrator yang pakai pen display atau pen tablet. Saya dari dulu kalau nyari pen display itu atau pen tablet selalu pengen yang ada rotary buttonnya. Sekarang kan saya pakai XP Pen karena ada rotary button ya, ada rotary itu buat scroll gitu. Waktu pakai Wacom Intuos Pro juga ada tuh rotarinya walaupun nggak fisik ya, dia touch gitu ya. Tapi ya saya selalu pengen ada rotary itunya ya. Dial, sorry sebutnya kenapa rotary terus ya, dial. Tapi pakai Toolbox ini itu jadi nggak kepake tuh semua shortcut pen display XP Pen saya, bener-bener semuanya bisa digantikan dengan si Toolbox ini. Jadi saya udah nggak perlu pencet-pencet lagi tombol assignable-nya yang ada di pen display saya. By the way, satu lagi yang saya suka dari Toolbox ini adalah dia tuh tombol-tombolnya dibikin berbeda ukurannya berbeda ya. Ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang pokoknya beda lah semua. Terus semuanya tuh kayak memang diperhitungkan banget sih. Saya jadi suka banget karena jadinya tangan kita kalau lagi megang itu udah nggak perlu lihat guys, karena kita udah tahu oh ini bentuknya yang ini panjang, oh yang ini bentuknya gini geser, oh posisinya juga udah pas gitu. Kayak pas aja gitu. Mereka naruh tombol ini di sini, taruh tombol tall di sini, short di sini. Itu tuh semuanya kayak udah pas aja gitu. Jadi nggak usah lihat. Jadi mata kita itu bisa fokus ngeliatinnya ke screen gitu ya. Ngelihat screen, kita bisa fokus sama kerjaan kita. Akhirnya nanti lama-lama jadi muscle memory juga ya. Plak gitu. Tinggal gitu lah.
Kalau saya sih butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk terbiasa sama si Turbox ini. Mungkin karena saya tuh gamers ya. Jadi saya kan biasa main tuh udah terbiasa dengan yang namanya controller gitu ya. Tapi kalau kamu yang bukan gamers juga saya rasa nggak akan terlalu lama deh membiasakan diri menghafal semua shortcut-shortcutnya. Apalagi kamu terbiasa untuk pakai shortcut dalam bekerja di komputer kamu gitu. Kayaknya paling lama juga 1-2 hari juga udah oke gitu, udah bisa terbiasa lah. Well, that's it guys. Review Turbox Neo, sebuah produk yang kita tuh nggak sadar bahwa kita ternyata butuh barang yang model begini. Kelemahannya satu, menurut saya. Kenapa cuma ada di Mac dan PC? Ayo, Turbox, jawab. Kenapa nggak support di iPad OS atau Android? Padahal barang ini nih, kalau untuk kerja di iPad atau Android tablet, itu enaknya banget. Terutama kerjaan kreatif ya, ngedit video, menggambar, itu enak banget pakai iPad dan pakai beginian gitu, nggak usah pusing-pusing pakai bawa keyboard Bluetooth yang gede, ribet lah gitu lah. Ini kecil banget, tinggal masukin ke tas. Saya ngegambar kalau pakai iPad pakai ini, aduh kebayang enak banget. Kenapa nggak ada untuk versi iPad OS? Why? Apalagi mengingat sekarang di aplikasi-aplikasi di iPad dan tablet Android juga udah banyak banget aplikasi-aplikasi portingan dari PC. Clip Studio Paint itu versi PC banget, plak ketiplek masuk ke iPad. Krita itu plak ketiplek di Android sekarang. Berikutnya apa lagi nih yang nyusul? Premiere Rush tuh nggak kayak versi PC sih. DaVinci Resolve itu juga plak ketiplek kayak versi PC-nya. Udah masuk di iPad sekarang. Personally, saya merasa Turbox ini bakal bener-bener shining banget. Jadi kebutuhan utama para kreator kalau dia support juga di iPad dan juga di Android tablet. Wah, ini pasti kacang goreng nih. Pasti kacang goreng. Itu aja sih menurut saya kekurangannya. Dan semoga Turbox mendengar harapan saya ini. Bagi yang tertarik untuk beli, linknya saya taruh di deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan video ini, kasih like, bantu share, dan subscribe bagi yang belum. That's mean a lot for me guys. Thank you sudah menonton. See you in the next video. And bye.